Salam jumpa dalam dunia ekonomi bersama Bapak Guru Albert. Saat ini kita akan membahas tentang inflasi. Tentu kamu sering mendengar istilah inflasi dalam pemberitaan di berita televisi maupun media massa. Lalu apa itu inflasi? Inflasi berarti kenaikan jumlah harga secara umum dalam jangka panjang. Nah, kondisi ini terjadi ketika jumlah uang beredar terlalu banyak. Bagaimana dengan jenis-jenis inflasi? Inflasi terbagi dalam beberapa jenis. Kita akan bahas satu persatu. Berdasarkan tingkat keparahannya, ada inflasi ringan yang nilainya kurang dari 10%, ada inflasi sedang yang nilainya antara 10 sampai 30% per tahun, dan ada inflasi berat yang nilainya 30% sampai 100% per tahun, serta ada inflasi yang sangat berat atau yang sering dikenal dengan hiperinflasi yang nilainya di atas 100% per tahun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dalam dua. Inflasi yang berasal atau bersumber dari dalam negeri dan inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam negeri, seperti misalnya pertambahan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan terhadap permintaan barang. Inflasi dari luar negeri biasanya terjadi ketika adanya krisis keuangan ekonomi global. Imbas krisis keuangan ekonomi global juga berpengaruh ke dalam negeri. Harga-harga semakin naik. Misalnya ketika harga minyak dunia naik, maka harga di dalam negeri juga akan berpengaruh. Lalu, inflasi berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebab, inflasi terbagi menjadi dua. Yang disebabkan oleh kenaikan permintaan, demand pull inflation, dan kenaikan biaya produksi, cost push inflation. Berdasarkan kenaikan permintaan, itu biasanya terjadi ketika ada permintaan yang begitu banyak dari pemerintah. Misalnya permintaan terhadap barang dan jasa untuk kebutuhan operasional pemerintahan. Atau perusahaan swasta yang membutuhkan permintaan bahan baku yang terlalu banyak untuk kebutuhan produksinya. Lalu kenaikan biaya produksi dipengaruhi oleh biaya yang bertambah dari produksi suatu barang. Kita akan pelajarinya melalui kurva. Kenaikan permintaan terjadi ketika penawaran tetap, sementara permintaan terhadap suatu barang bertambah. Misalnya dari Q0 menjadi Q1. Itu akan menyebabkan harga naik dari P0 P1. Karena harga penawaran terhadap barangnya tetap atau tidak berubah. Lalu, kenaikan biaya produksi bisa digambarkan ketika permintaan tetap, tetapi penawaran bertambah. Penawaran dari S ke S1, di mana Q0 berubah menjadi Q1 yang semakin berkurang, tetapi harga naik dari P0 ke P1. Kemudian kita akan belajar tentang teori-teori inflasi. Teori inflasi terdiri dari 3. Yang pertama kita bahas yaitu teori kuantitas. Teori kuantitas adalah teori klasik yang menyebutkan bahwa tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu teori Keynes. Tentu kamu ingat ahli yang bernama John Maynard Keynes. Dia mengemukakan bahwa inflasi terjadi ketika ada konsumsi yang berlebihan dari masyarakat. Kenapa? Karena permintaan lebih besar daripada penawaran. Teori yang ketiga adalah teori struktural. Ini terjadi karena struktur ekonomi yang kaku, di mana penawaran terhadap permintaan akibat adanya pertambahan jumlah penduduk, sementara penawarannya tetap. Lalu bagaimana kita menghitung laju inflasi? Tentu kamu masih ingat ketika pokok bahasan tentang indeks harga konsumen pada materi yang lalu. Laju inflasi diukur berdasarkan indeks harga konsumen pada tahun saat ini dengan indeks harga konsumen pada periode sebelumnya. Saya ambil contoh.
IHK pada tahun 2018 bernilai 100, lalu pada tahun 2019 105. Jika dimasukkan ke dalam rumus laju inflasi, maka diperoleh IHK pada tahun 2019 yaitu 105 dikurangi 100 yaitu IHK pada tahun 2018 dibagi 100. Lalu nanti dikalikan dengan 100. Maka hasilnya ketika kita hitung akan menjadi 5%. Dapat disimpulkan laju inflasi pada tahun 2019 yaitu 5%. Apa dampak inflasi bagi perekonomian dan bagi masyarakat? Kita akan bahas satu persatu. Dampak yang pertama dari adanya inflasi yaitu terhadap pendapatan. Dampak ini bisa dampak yang menguntungkan tapi juga bisa dampak merugikan. Menguntungkan bagi para pengusaha ketika harga barang naik. Tapi tentu saja inflasinya yang terkendali pada tingkatan tertentu atau wajar. Namun merugikan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan yang tetap. Bagaimana tidak? Pendapatan masyarakat yang tidak berubah, sementara harga barang yang semakin tinggi, tentu dia tidak bisa membeli dalam jumlah yang sama dari ketika harga rendah. Tentu itu akan sangat merugikan bagi masyarakat yang berpendapatan tetap. Dampak yang kedua yaitu pada ekspor. Daya saing barang-barang ekspor bisa kalah ketika harga barang ekspor tinggi akibat adanya inflasi atau kenaikan harga bahan baku yang sangat tinggi. Dampak yang ketiga yaitu pada minat menabung. Karena pengaruhnya ada pada bunga deposito. Bunga deposito akan cenderung lebih rendah. Atau meskipun bunga deposito sama atau tetap, tetapi harga barang naik, tentu saja pendapatan terhadap bunga akan semakin rendah. Minat menabung masyarakat akan menjadi berkurang karenanya. Dan yang terakhir yaitu pada kalkulasi harga pokok. Dampak ini berimbas pada kalkulasi terhadap harga pokok terhadap barang yang diproduksi. Seorang pengusaha tentu akan bisa kesulitan dalam mengkalkulasi atau menentukan harga pokok karena kenaikan harga dan yang begitu cepat. Bagaimana cara mengatasi inflasi? Pemerintah sadar bahwa harga harus dikendalikan supaya tidak merugikan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah melakukan beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan moneter. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar agar tidak terlalu banyak. Nah, di sini Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan cadangan kas, kebijakan politik diskonto, dan kebijakan operasi pasar terbuka. Tentu saja kebijakan-kebijakan ini berupaya supaya menarik uang di masyarakat supaya tidak terlalu banyak beredar. Lalu kebijakan fiskal. Kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja negara. Misalnya dengan menambah jumlah penerimaan dari sektor pajak misalnya, lalu juga mengurangi pengeluaran. Pemerintah seefisien mungkin tidak banyak melakukan kunjungan ke luar negeri misalnya, yang akan menyebabkan pembiayaan dan uang beredar menjadi banyak. Dengan mengurangi kunjungan ke luar negeri, tentu akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lalu beberapa kebijakan lain misalnya seperti meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Tentu saja ini supaya harga bisa dikendalikan. Misalnya pemerintah melakukan operasi pasar misalnya dengan memberikan stok atau menambah stok barang di pasar. Lalu ada juga dengan cara menetapkan harga maksimum. Tentu dengan penetapan harga maksimum tidak bisa semena-mena pedagang atau pengusaha menaikkan harga. Ada batasan terhadap harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, sampai sekian dulu pembelajaran tentang inflasi. Sampai jumpa.